Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauslim dengan NIM 2021310013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan wawasan Nusantara. Nah, yang pertama, apa itu wawasan Nusantara? Pengertian wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Yang pertama, secara etimologis. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata mafas atau bahasa Jawa yang berartikan pandangan, tujuan, atau penglihatan indrawi. Kemudian Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian secara terminologis, wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri tanah dan tanah airnya sebagai negara berkepulauan dan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menurut kerja kelompok, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan penyelenggaranya kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nasional Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencangkup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup dan juga kepentingan bangsa Indonesia, serta yang terpenting tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan, dan individual. Kemudian kita masuk ke kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi sebuah wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Adanya kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sultan Munajat Danu Saputro. Menurut beliau, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang kedua, menurut S. Sumarsono. Menurut beliau, nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan tersebut menggambarkan sikap, perilaku, paham, dan semangat nasionalisme kebangsaan yang tinggi dan menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagrata. Yang keempat, menurut M. Panggabaya,
Menurut beliau adalah doktrin politik bangsa Indonesia adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografis, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategis lainnya. Yang kelima, menurut Subarti Akhalia, menurut beliau adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka. Yang keenam, Sri Jayanti, Kailan, dan Ahmad Zubaidin. Menurut mereka, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang mana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Nah, dari menurut beberapa pendapat ahli tadi, yang mana semua pendapatnya yaitu saling berbeda, namun di antara perbedaan-perbedaan tersebut, mereka adalah satu tujuan untuk wawasan Nusantara. Nah, apa pentingnya wawasan Nusantara dalam kehidupan? Pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijakan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, nilai dari wawasan kebangsaan terwujud dalam kesatuan dan persatuan bangsa dengan 6 dimensi manusia yang memiliki sifat mendasar serta fundamental. Nah, cukup sekian hasil dari paparan materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.